Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saya minta sedikit waktu Ustaz, karena dari tadi belum ada yang menjelaskan dari sisi keislamannya tentang lafaz Allah. Jadi itu kita orang Islam ya, maka seharusnya saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Makanya tadi saya sangat apresiasi kepada apa yang disampaikan oleh Bunda Etika. Masya Allah, saya juga pernah diskusi terbuka dengan beliau waktu di Jogja, Bunda, di sekitar 3 tahun yang lalu. Kepada Ustaz Kiai Nama yang kalau nanya seperti saya punya hutan kalau tengah malam, Masya Allah. Dan beliau, saya merasa kalah dengan beliau karena beliau sangat semangat belajar Islamnya. Saya kalah. Ustaz Nababan yang sudah lama saya lihat di YouTube, Masya Allah. Ustaz Fadlan saya baru kenal sekarang. Semoga semakin erat silaturahim selanjutnya. Jadi begini Ustaz, lafaz Allah ini termasuk lafaz yang krusial, yang memang pembahasannya itu ternyata ratusan tahun yang lalu sudah pernah dibukukan oleh para ulama. Kita membahas tentang lafaz Allah ini bukan baru saja terjadi, tapi para ulama kita sudah banyak karya untuk membantah hal tersebut. Berarti kita ini sebenarnya sedang meneruskan. Jangan dikira para ulama kita gak ada yang kristologi. Imam Al-Ghazali punya kitab Ar-Raddul Jamil li Ilahiyyati Isa Bisoril Injil, sudah disebutkan tadi. Dan semua para ulama atau yang sering berdiskusi dengan orang Nasrani namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dari beberapa kitab para ulama itu hampir semuanya saya sudah hatam, Ustaz. Saya sudah hatam. Makanya apa yang ditanyakan oleh mereka para penghujat Islam, narasi dan apa yang mereka inginkan itu sudah ketahuan duluan. Kenapa? Ternyata ratusan tahun yang lalu para ulama kita sudah menjawab persis seperti yang disampaikan Bunda Etika barusan. Jadi kita ini sebenarnya hanya meneruskan dakwah para ulama. Ada bagian masing-masing. Bagaimana kemudian kita akan mencerdaskan orang yang akan berdakwah tanpa ilmu. Ngomong kalau gak ada ilmu, maka apa kata para ulama? Li ayyasraqa khairun min ayyakuna mualliman. Mending mencuri daripada ngajar agama. Kenapa? Faktanya banyak orang yang tersesat gara-gara pendakwah ini sebelum dia berdakwah gak belajar dulu. Satu, tentang lafaz Allah, Ustaz. Ini yang perlu kita, ini menjadi framing para penghujat ya. Lafaz Allah ini mau tidak mau kita harus sepakat para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan kata Allah adalah isim mushtaq. Dibentuk dari kata ilahun, itu bisa dilihat di awal-awal kitab Fathul Mu'in. Kalau kitab yang tebal I'anatul Talibin di awal-awal, halaman awal-awal itu, bahwa dijelaskan wallahu alamun lidzat al-wajibul wujud. Allah itu adalah sebuah nama yang wajib keberadaannya, wa asluhu ilahun. Awalnya dari lafaz ilah. Nah, wa huwa ismu jinsin. Ilahun adalah sebuah nama jenis. Likulli ma'budin, setiap sesuatu yang berhak disembah maka bisa disebut ilahun. Setiap apapun, dewa, berhala, apapun, maka bisa disebut ilahun. Nah, dari lafaz ilahun kemudian didatangkan al-ta'rif kalau dalam ilmu nahwu sharaf. Al yang bermakna khusus. Sehingga di dalam gramatikal Arab mendatangkan al itu berpengaruh maknanya. Yang awalnya umum, nakirah, menjadi ma'rifat. Dan lafal Allah adalah a'raful ma'arif, paling ma'rifatnya isim ma'rifat, double ma'rifat. Tidak ada selain lafal Allah yang bisa double ma'rifat. Tidak ada. Makanya tadi Bunda Etika mengatakan tidak pernah kita ketemukan ada lafal ilahukum ilahuna, Allahukum Allahuna, tidak ada. Karena Allah sudah double ma'rifat, maka tidak bisa bertemu dengan isim domir, akan triple ma'rifat. Jadinya tritunggal nanti. Nah, itu Allah. Ini lebih makul, Ustaz. Pendapat ini seharusnya didukung oleh MUI karena lebih makul. Kenapa? Fakta sejarah baik dalam Torah ataupun dalam kitab-kitab suci yang dulu, ya, yang mereka anggap suci tapi sudah ditahrif. Saya sangat setuju istilahnya Ustaz Kiai Nama. Agama samawi hanya Islam. Selain Islam bukan samawi tapi agama wad'i. Samawi adalah sesuatu yang datang dari sang pencipta yang benar. Kalau ad-dinul wad'i,
ya, agama yang dibuat-buat oleh pelakunya atau oknumnya sendiri. Itu namanya agama wati, dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama yang disampaikan oleh Kiai Ahmad. Nah, sehingga kalau kita nanti berpendapat Allah ini adalah isim jamid, memang pendapatnya ada. Ini saya kutip di dalam kitab Hawashi Syarwani. Hawashi Syarwani ini hasyiah dari Tuhfatul Muhtaj ala Syarhil Minhaj. Nah, di dalam kitab Hawashi Syarwani, beliau ternyata lebih condong kepada kata Allah itu adalah isim jamid, tidak bentuk dari kata lain, tidak dibentuk dari kata lain. Dan ini didukung oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah, dan beliau juga menulis kitab tentang perdiskusian beliau dengan para pendeta. Nah, beliau berpendapat isim jamid. Saya tidak sedang membantah ulama, tapi saya sedang mengecek secara sejarah. Kalau kita mengatakan Allah itu adalah sudah begitu dari sononya, kita gak akan punya data nanti. Sulit mencari data di dalam kitab-kitab terdahulu berlafaz Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah lafal al-ilah yang didatangi al kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita pendapat yang pertama yang isim mushtaq, kita selamat. Karena pendapat itu didukung dengan data-data eksternal. Makanya ada yang namanya Ismail, Yismail, Tuhan mendengar, El. Ismail. Ya, saya orang Madura, Bun, jadi Il. Tanah Waban orang pura-pura Madura kalau Tanah Waban. Ya. Sehingga kata Elohim, ketika Musa dijadikan Elohim bagi Fir'aun, itu kata-kata ini yang menjadi serapan, kemudian didatangkan ke dalam bahasa Arab, didatakan al-ta'rif, karena kaidah dalam bahasa Arab harus ada al-ta'rif untuk menunjukkan khusus. Nah, akhiron begini Ustaz. Apakah kita akan berpendapat harus membuang kata Allah di dalam Bibel? Kalau lihat darul mafasid muqaddam alal jalbil masalih Ustaz, mending dibuang memang. Mending. Kenapa? Kita tahu orang Kristen itu pengkhianatannya dan penghujatannya sangat masif, mereka minoritas padahal. Melihat kaedah akhafud dororen, giliran Yesus sama Isa mereka gak terima disamain. Giliran Allah kita dipakai-pakai. Padahal kenapa mereka kok pakai kata Allah? Karena mereka gak punya nama Tuhan, Tuhannya Theos. Gak punya nama Tuhan mereka. Mereka sudah pakai lafaz Allah, sudah minjem pakai lafaz Allah. Kata mereka Allah adalah generic name, bukan proper name. Ini fatal Ustaz. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian.